Oke teman-teman, kali ini gua mau mengasih tahu cara mengatasi shock breaker depan bison yang bunyi jedak-jeduk atau tidak enak dipakai lagi. Mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan shock depan bison itu seperti itu. Ya kemarin gue juga sempat ngalamin. Pemasangan di dalam shocknya tersebut itu salah. Jadi gue masang bagian part di dalam shock breaker itu salah. Jadi berasa banget motor tuh kayak kayak berat, udah gitu jedak-jeduk gitu, kayak pokoknya nggak enak deh. Kali ini gue bakal ngasih cara mengatasi shock depan bison yang seperti itu. Entah itu cara pasang part di dalamnya atau mengisi cairan oli shock depannya, berapa takarannya, agar motor tersebut ketika dibawa itu enak gitu, dibawa empuk gitu. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini gue lagi bongkar shock depannya sama bison gue. Yang kemarin tuh jadi gue salah pasang part di bagian dalamnya gitu loh. Nah, ini sekarang gue lagi ngebenerin, sekalian gue mau nguras oli shock depannya itu sesuai dengan takaran. Kemarin mungkin gue ngasih takaran olinya terlalu banyak, jadi si shocknya tuh berasa banget keras, pokoknya nggak enak deh. Nah oke teman-teman, ikutin aja ya, nanti gue kasih tahu tahapan-tahapan untuk memasang shock bison. Nah oke teman-teman, kali ini gue bakal ngasih tahu cara pasang shock depan Yamaha bison harus sesuai dengan urutannya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan urutannya, yang ada motor teman-teman itu berasa nggak enak banget, berasa keras banget. Soalnya soalnya gue ngalamin sendiri, pemasangan part-part dari yang ininya tuh ada yang salah gitu. Makanya teman-teman harus benar ketika memasang kembali shock depan Yamaha bison. Nah ini gue bakal kasih tahu ya urutan part-partnya pas dipasangnya di shock Yamaha bison biar bisa berfungsi dengan baik di motor teman-teman. Oke, ikutin terus ya. Nah ini yang chrome-nya ya, ini shock depan bison yang chrome-nya. Pertama kita pasang jadi per yang kecil ini kita masukin ke sini seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini. Udah keluar. Selanjutnya kita memasang per yang panjang ini. Per yang panjang ini kita pasang, kita masukin ke sini. Nah udah masuk. Setelah itu kita pasang ring. Ini ring yang ada di dalam shocknya ya, jadi kita harus pasang. Ini udah dari motornya juga udah ada, jadi kita masukinnya seperti ini. Kita masukin seperti ini. Agak susah ya pasangnya. Setelah itu kita pasang ininya ya. Ini tadi kan pasang ini dulu, masukin ke sini. Namun karena susah pasangnya, jadi kita bantu pakai ini. Urutannya ini dulu, habis itu ini kita masukin.
Nah teman-teman, ini udah kepasang ya, jadi seperti ini. Nah, tuh, ini selongsong yang tadi, tabung yang tadi, ringnya udah masuk. Setelah itu pasang ini, nah dia bakal tabung ini dengan tabung shock yang keluar ini itu sejajar gitu loh. Nah setelah sudah terpasang begini, kita kencangkan dulu ya, kita tutup dulu. Kita tutup dulu, cara tutupnya tekan terus putar. Nah ini udah tertutup. Setelah itu ini dia ada beberapa beberapa ring dan tabung besi gitu ya. Ini udah dari motornya juga. Pertama-tama urutannya itu gue kasih tahu ya, urutan pasangnya. Itu dia pasangnya buat di sini nih, bagian depan sini. Pertama kita pasang yang ring yang kecil dulu. Nah nih, ring yang kayak gini kita masukin. Setelah itu yang kedua yang tabung ring yang ukurannya mungkin 1 cm ini ya, 1 cm. Ini langsung kita masukin aja. Setelah itu yang ketiga baru yang ini, ring yang ukurannya 2 cm kayaknya nih, hampir 2 cm ini kita masukin. Nah ini tuh buat pengunci di sini. Ini kan ada coakan nih, ada coakan. Nah, si ring yang tabung ini berfungsinya untuk mengunci di bagian sini nih, bagian sini. Jadi kita harus, ini kan ada celahnya nih. Nah kita agak buka sedikit, baru kita masukin ke coakan yang di sini. Nah ini bisa kalian lihat tuh, udah kepasang. Nah jadi seperti ini nanti ya. Setelah sudah kita pasang ke shock ini ke motornya ya. Nah ini kan udah terpasang nih ya teman-teman tadi. Nah setelah itu kita pasang lagi ke sini, ke shock ini kita masukin lagi, habis itu kita kencengin. Nah nanti setelah udah dikencengin baru kita pasang yang bagian hitam ininya gitu loh. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Nih kita masukin ya. Nah, kita masukin asal aja. Setelah itu ini baut heksagonalnya kita kencengin yang di bagian sini, biar si shock ini nggak bergerak, soalnya kita mau pasang bagian bawahnya nanti gitu loh. Kita kencengin teman-teman. Nah ini udah kenceng ya, bagian sini udah kenceng. Selanjutnya kita pasang yang ini. Nah kita pasang shock tabung yang hitam ini kita pasang. Oke. Nah pertama-tama nih ini dari bawaan shocknya nih ya. Nah urutan pasangnya ini ada pel kecil. Pel yang kecil ini kita masukin ke dalam sini. Kita masukin ke dalam sini pel yang kecilnya. Nah setelah sudah masuk seperti ini,
baru kita pasang ke bagian sini, bagian ini soknya kita masukin gini. Nah, setelah seperti ini baru kita pasang tabung sok yang warna hitamnya. Udah masuk ya teman-teman, yang apa sih yang ada pernya tadi tuh yang di ujungnya. Nah sekarang tinggal kita kencangkan ini apa namanya, sok yang warna hitamnya ini ya, tabung yang warna hitamnya ini kita kencangkan. Kita kencangkan pakai kunci L dari bawah, tapi kita tahan si tabung ininya agar dia tidak ngikut muter. Tuh ini kan muter kalau kita kencengin, kita tahan bagian ininya. Ini udah kenceng. Nah ini udah kenceng ya teman-teman ya. Setelah itu kita copot lagi. Soknya. Untuk apa kita copot lagi? Untuk memasang si sealnya ini, seal soknya ini nanti. Pasang seal sok, setelah itu pasang penutup karet debu yang kayak gininya. Oke, yuk kita pasang yuk. Teman, ini kita copot lagi ya soknya. Kita keluarin lagi soknya untuk masang seal soknya. Nah, kita keluarin lagi. Nah, ini udah keluar. Setelah itu kita pasang sealnya di sini ya. Oke, kita pasang seal soknya ini ya. Kita masukin di sini. Ini dia seal soknya. Nah setelah udah dia masuk sini, kita getok-getok nih bagian sealnya nih sampai ke dalam, sampai ngelewatin coakan gitu, coakan apa ya, coakan nanti buat pengunci ininya nih. Nanti di sini kan ada coakan nih, coakan buat pengunci dan memakai ginian. Nah kita harus dorong si seal soknya ini di bawah coakan itu gitu. Cara mendorongnya apa? Dengan memakai bantuan obeng min dengan palu, kita ketok-ketok nih secara memutar ya. Jadi nanti si sealnya ini, si seal soknya ini dia turun ke bawah gitu. Ini obeng min dan palu.
Pakai palu. Agak butuh sedikit kesabaran teman-teman mukul ininya silnya biar dia bisa masuk ke dalam. Oke teman-teman, ini udah kelar kayaknya. Gua mukul udah kelihatan coakannya. Coakannya udah kelihatan tuh ya. Terus kita pasang ininya nih. Kita pasang ya. Ini kita pasang, terus kita tekan ke dalam coakannya itu, si besinya ini kita dorong ke dalam coakan yang ada di dalam tabung sok ini nih. Nah teman-teman, ini udah tuh di sini udah masuk ke dalam coakannya. Setelah itu kita pasang ini, kita pasang apa namanya, penutup debunya. Nah teman-teman, ini udah kepasang nih ya penutup debunya. Sekarang kita apa ya, tinggal isi cairannya aja. Nah ini kita buka lagi nih ininya nih, tutup ininya. Nah ini udah kebuka ya, tinggal kita isi teman-teman. Untuk mengisi sok Yamaha Bison sebelah doang itu membutuhkan 1,5 botol, satu botol merek Jumbo. Pokoknya botol segede gini lah dia, satu botol setengah butuhnya untuk satu buah sok breaker Bison ini. Oke, kita isi aja yuk. Teman-teman, tadi udah kita isi, ini juga udah ditutup lagi, udah dikencangkan lagi. Sekarang kita pasang di pasang kembali. Kita pasang kembali soknya. Udah tinggal kita kencangkan bagian sini dan bagian sininya. Oke. Oh ya teman-teman, yang sebelah sini udah gua ganti, tadi udah gua benerin juga, sebelah sini udah gua ganti juga oli soknya. Jadi gua tutorial yang sebelah sini aja. Setelah semua sudah selesai terpasang seperti ini, jangan lupa untuk memasang ban. Memasang bannya kembali.
memasang cakramnya kembali dan pasang spakbornya kembali seperti semula. Teman-teman, ini udah terpasang soknya, bisa kalian lihat. Sok yang tadi udah terpasang, spakbor juga udah terpasang, pelek dan keempat remnya juga sudah terpasang. Ya, jadi sudah selesai. Kita coba tes keempukannya yuk, gimana? Oke. Empuk coy, empuk. Nah oke, teman-teman, tadi udah dilihat sendiri ya, terasa empuk banget soknya, sumpah. Ini sih kalau di jalanan jelek ya nggak takut lagi, pasti enak banget nih motor. Oke, segitu aja teman-teman videonya. Barangkali bermanfaat buat teman-teman yang ingin oprek sok depannya sama Bison, atau mengganti seal shocknya, atau menguras oli sok depannya harus diganti berapa. Nah, tadi udah gue kasih tahu tuh tutorialnya. Oke, kalau gitu terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman.